Nah kami berlapan nyampe di pos 6. Di pos 6 itu kami buka kompor lagi, ngopi lagi, dan gue ngedenger suara dengkuran. Oh itu di pos 6 ya? Pos 6 Itu dengkuran apa tuh? itu dengkuran paling pertama yang denger tuh gue sendiri. Gue nanya sama temen gue tuh yang anak Sukabumi, bang ini suara apa nih? Gue bilang gitu. Oh dia bilang gini, emang apaan lu? Ini di belakang gue bang. Gue nengok ke belakang, ada babi bang, gue bilang gitu. Oh ada, oh ternyata di Cikure ada babi juga ya? Ada babi hutannya. Babi hutan juga Di pos 6 itu. di pos 6. Nah gue bilang ke teman-teman gue itu ada babi, dan teman-teman gue agak sedikit panik Oh, dan ada yang manjat pohon lah, ada yang pokoknya kalang kabut yang ngeliat tuh babi. manjat pohon kayak apa tuh? Kayak itu dah pokoknya. Nah kami berlapan sepakat buat ngelanjutin lagi pendakian tanpa ngopi di pos 6. Berarti langsung diterusin berarti ya? Oh, itu masih trek malam berarti ya? Masih trek malam. Itu perkiraan itu jam berapa Kalau di pos 6 tuh jam 10 malam. Jam 10, antara jam 10 malam atau setengah 11 malam. Oh berarti udah tengah malam banget jam Udah tengah malam. berarti. Nah kami berlapan ngelanjutin trek ke pos selanjutnya. Nyampe pos 7 itu, di tengah perjalanan menuju pos 7 kami ada agak sedikit gangguan lagi. Oh gangguan apa tuh? Di paling terakhir tuh ada gue sama Bang Joni. Oh jadi lu paling belakang, cuma di keduanya paling belakang kedua berarti ya? Pokoknya gue berdua paling belakang sama temen gue yang namanya Bang Joni itu. Yang orang Bandung itu? Iya. Posisinya Bang Joni paling belakang gue. Bang Joni belakang gue, dan Bang Joni tuh ngedenger lagi suara dengkuran. Oh berarti maksudnya masih ada suara-suara yang begitu ya? Dan Bang Joni agak sedikit panik dan menyenterin ke arah dengkuran itu dengan senter kuning. Oh dengan senter kuning. Emang kenapa kalau dengan senter kuning? Gue nggak tahu kenapa Bang Joni dengan senternya itu yang warna kuning mengarah ke babi hutan lagi, dan babi hutan itu melihat senter kuning agak sedikit keganggu dan mengejar, dan Bang Joni dikejar babi, dan Bang Joni tergesa-gesa lari hingga menabrak gue jatuh. Gue juga jatuh, Bang Joni juga jatuh, dan pokoknya di saat itu agak sedikit emosi sih. Oh sedikit emosi karena ulah babi itu. Jadi berarti kita nggak boleh bawa senter kuning ke gunung atau gimana? Bukannya nggak boleh, cuman menyarankan untuk semua pendaki jangan membawa senter kuning. Oh berarti nggak boleh bawa senter kuning dah ya, pokoknya disaranin ya sama teman kita. Kalau misalnya babi ngeliat senter kuning, menurut gua agak terganggu soalnya pengalaman itu. Nah gue berlapan sampai di pos 7. Di pos 7 itu jam 12 malam. Di pos 7 sampai jam 12 malam. Oh ya. Di pos 7 kita yang membuka tenda, mulai masak. Nah habis masak kita ngerokok, ngopi-ngopi, dan akhirnya bersepakat untuk istirahat untuk summit attack-nya besok subuh. Berarti summit kan gue nggak tahu nih. Gue nggak pernah naik gunung ya kan. Gue nggak pernah naik gunung. Summit attack itu apa sih? Oh iya, maksudnya summit attack itu pendakian menuju puncaknya. Oh menuju ke puncaknya gitu. Kalau yang gue tahu sih itu. Nah kita berlapan tuh sepakat buat summit attack subuh besok. Nah ternyata kami berlapan tuh gagal. Oh gagal kenapa? Gagal buat summit attack subuh. Oh summit attack subuh gagal. Itu dikarenakan apa? Mungkin karena kecapean, kelelahan kali mungkin ya, gara-gara tadi tragedi babi hutan itu dikejar-kejar. Gue agak sedikit kesel sih sama teman-teman gue yang mereka itu, karena di saat mereka naik ke atas gue nggak diajak. Itu berarti yang 7 orang itu berarti ya? Yang 7 orang itu teman-teman gue. Dia sambil attack menuju subuh. Puncak. Enggak, dia pagi. Oh pagi. Berarti bukan subuh, berarti pagi. Jam 6 lah pokoknya. Udah terbit matahari. Nah ternyata gue ditinggal sama teman-teman gue itu, soalnya gue tidurnya pules banget. Biasa kalau badan gemuk gini biasa ada. Nah gue nanya sama teman gue yang
orang Depok itu, bang kok gua nggak dibangunin sih, lu susah banget tuh dibanguninnya, dibilang gitu. Bang Andi tuh, ah masa sih, iya lu tanyain no si Aldi. Oh, nah gue agak sedikit kesel gitu, soalnya gue kesini niatnya mau sampai puncak, ternyata kagak dibangunin. Nah gue ngomong begitu sama Bang Andi bilang begini, yaudah lu kalau mau ke puncak ayo dah sama gue kesana lagi ke atas. Bener lu bang. Berarti ditemenin ya, berarti Bang Andi itu 2 kali berarti ya? Nah Bang Andi itu berarti setiap kawan dia. iya kan tujuannya bareng sama puncak. Bareng. Dia tujuannya bareng, cuma lu nggak bisa bangun. Berarti lu kebo dong. Gue terbangun tuh sekitar jam 8 apa jam 9 tuh, gara-gara teman-teman gue bongkar kompor lagi. Gue sama Bang Andi itu mulai berdua naik ke atas lagi, agak sedikit terjal juga sih perjalanan menuju puncaknya. Truknya terjal menuju puncak ya. Ternyata jarak dari pos 7 menuju puncak tuh agak sedikit cepat, sedikit apa namanya, Pokoknya nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu jauh, cuman setengah jam kalau nggak salah, 3,5 jam, 30 menit. 30 menit. Gue sama Bang Andi ke puncak melewatin pos Bayangan terus puncak. Nah itu sekitar jam 9-an atau setengah 10 gue menuju puncak, sampai di puncak setengah 10, dan ternyata gue ngeliat lautan awan. Rasa yang paling gue ingat di saat itu, rasa gue terharu, sedih, sama bangga. Gue dapat berdiri di atas gunung Cikuray, melihat lautan awan dan indahnya kota Garut dari gunung itu. Berarti lautan awan berarti isinya awan semua dong berarti ya? Iya. Aduh, mantul lah bro. Jadi buat kalian yang mau ke Cikuray nih, kita udah pernah ngasih ke Cikuray ya kan, udah denger lah pokoknya, udah dengar pengalaman dia ke Cikuray, mulai dari hewan buasnya, terus gimana bangganya, gimana terharunya sampai di puncak loh, walaupun nggak apa namanya dapetin sunrise gitu ya. Oke lah, pokoknya good job, Hasil loh terbaik. Kalau mau nanjak lagi, kalau mau ini bisa kali ngajak-ngajak kita ya kak, ben kita bisa gitu pokoknya. Untuk next time kalau misalnya musibah COVID-19 ini udah kelar, kita oh iya lagi ada COVID sih, kalau nggak ada COVID kita nanjak. Udah dari kapan tahu. Oke, thank you buat kalian semua, buat yang udah dengerin. Oh iya, untuk kamu nanti panjang berdua ya sama aku. Dia ada pesan. Dia ada pesan loh. lupa. Dia taunya dia mau pesan, cuma gua aduh tawak lo kamu. Oke, thank you buat kalian yang udah dengerin temen gua nih, dia cerita pengalamannya ke Gunung Cikuray gimana. Buat kalian yang lebih tahu tentang Gunung Cikuray bisa komen di bawah ya. Thank you, bye bye.